Shalom, selamat sore. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah remaja saat ini. Bersyukur bahwasannya kasih setia Tuhan senantiasa kita rasakan dan alami dalam segala aktivitas dan kehidupan kita. Mari adik-adik dengan penuh sukacita, kita angkat pujian, yaitu segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita dalam ibadah sel remaja pada saat ini, itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Menyertaimu juga. Ya, tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur berbalasan. Saya minta kesediaan Caca untuk membacakan firman Tuhan. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Caca membacakan ayat genap. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya dengan yang ke-9. Mazmur 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan, doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan Engkau, memberi kelegahan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat dirimu. Tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperhatikan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku,
lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Amin. Untuk merespon bacaan kita angkat pujian dari PKJ 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu Saat ini aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu. Saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Baik adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari mempersiapkan bacaan kita pada saat ini. Saya ambil bacaan pada saat ini dari bacaan yang besok akan dibacakan dan direnungkan, yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Dan saya meminta Caca untuk membacakannya kepada kita setelah kita selesai memohon hikmat Roh Kudus. Adik-adik yang kekasih, bahkan kakak-kakak pembimbing, mari mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, berilah hikmat bagi kami, sehingga kami akan memahami dan mengerti firman Tuhan di sore hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati peralatan yang dipakai, berkati semua pelayan-pelayan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Caca membacakan kepada kita Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Yohanes pasal 6 ayat berapa?
Silakan. Buka mic-nya ya. Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengoncongkan imanmu? Dan bagaimanakah jika melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. 7. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 itu. Amin. Baik, amin. Firman Tuhan. Dan yang disebut berbahagia ialah Caca bersama dengan orang tua, adik-adik yang boleh mendengarkan firman Tuhan di saat ini. Shalom. Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan yang kuat dan sehat. Adik-adik yang kekasih, dari bacaan kita pada saat ini mau berkata tentang kesetiaan atau konsistensi atau konsisten mengikut Yesus. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus setia, konsisten? Karena dalam bahasa sederhananya adik-adik, konsisten itu tetap tidak berubah-ubah. Ya, kalau konsisten itu agak tinggi bahasanya ya. Tapi kalau dalam bahasa kita sebagai remaja, konsisten itu tetap pendiriannya, tidak terombang-ambing, tidak plim-plan. Ya, apakah bahasanya kalau anak remaja? Tidak plim-plan. Hari ini A, hari esok B dan sebagainya. Nah, dari firman Tuhan pada saat ini mau mengatakan bahwa ternyata Tuhan Yesus itu mau anak-anaknya atau kita anak-anak Tuhan ini harus konsisten, harus setia, tidak berubah-ubah. Pertama, mengikut Yesus. Kemudian yang kedua, dalam melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi ada dua Tuhan Yesus yang inginkan dari diri kita. Yang pertama tadi, setia, konsisten tetap mengikuti Yesus. Kemudian yang kedua, konsisten atau tetap melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimanakah salah satu ciri kesetiaan mengikut Yesus dalam memikul tanggung jawab? Baik adik-adik, kita akan melihat sebuah video. Pak Pendeta berharap dari video ini adik-adik akan tahu bahwa ternyata salah satu tugas kita yang Tuhan inginkan pada diri kita, yaitu kesetiaan memikul salib. Nah, adik-adik akan melihat ada dua karakter orang dalam cerita ini. Cerita ini dibuat dalam sebuah ilustrasi dan adik-adik nanti akan melihat mana buah dari kesetiaan
konsisten mengikut Yesus, memikul salibnya, dan mana buah dari orang yang tidak konsisten, tidak setia mengikut salibnya. Jadi silakan adik-adik mengikuti dan melihat video ini, dan sebentar kita akan diskusi. Ya, silakan memutar videonya. Baik, sangat menarik ya adik-adik. Sangat menariknya karena dari tayangan tadi kita bisa melihat ada dua karakter, ada dua hasil dari karakter itu. Nah, Caca kan tentunya melihat tadi ya. Nah, kira-kira menurut Caca, apa yang Caca bisa dapatkan dari video tadi? Pertanyaannya, mengapa dan yang baju warna apa kira-kira yang tidak konsisten, tidak setia terhadap tanggung jawabnya? Dan adik-adik yang lain nanti. Silakan, karena Caca yang tuan rumah, silakan Caca dulu. Kira-kira apa yang Caca bisa pelajari dari firman Tuhan pada saat ini? Karena memang firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Tapi sebagian orang ada juga yang tidak senang. Pertanyaannya kenapa tidak senang? Karena ada sesuatu yang membuat mereka seperti itu. Silakan. Dari pelajaran itu kita bisa tahu kita tidak boleh kita tidak boleh Ya, Mama jangan kasih bocoran soal. kita harus mengikut Yesus dengan setia, tidak boleh dengan sungut-sungut. Oke, apalagi? Jangan seperti yang botak tadi rambutnya. Baju warna apa tadi? Ayo, baju warna apa? Yang 2 kali memotong salibnya. Ya, dan seperti itu karena dia setengah-setengah melakukan perintah Tuhan. Oke. Terus apa akibatnya kalau hanya setengah-setengah mengikut Tuhan? Nggak bisa lewatin jembatannya, nggak bisa nyampe ke Yesus. Ya Yesus. Oke. Masih ada? Oke, siapa lagi? Queen Olivia Kumeding. Ayo. Rayata dan Narumi.
Apa yang adik-adik bisa pelajari dari video tadi? Seperti yang kita sudah lihat, sebagian sudah disampaikan oleh Caca tadi. Ayo, Rayata Narumi. Mengikut Tuhan jangan setengah-setengah. Rayata dan Narumi, ada? Kalau mengikut Tuhan jangan setengah-setengah. Iya. Kalau tidak boleh setengah-setengah, berarti harus oke. Felicia. Tidak ada? Silakan. Felicia. Tidak ada? Ivana. Mengikut Tuhan harus dengan sepenuh hati. Apalagi? Glory. Ada? Setia mengikuti Yesus. Iya, setia. Nah, baik adik-adik, Pak Pendeta akan tambahkan. Jadi dari bacaan kita tadi, Yohanes pasal 6, itu sangat jelas bahwa ada murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Nah, murid-murid yang dimaksud ini adalah bukan di luar dari Di luar dari 12 murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Artinya dimaksud dan murid-murid karena mereka mendengar dan juga mengikut Yesus Kristus. Tetapi ternyata dalam perjalanan mereka mengikut Yesus Kristus itu, perkataan-perkataan Yesus yang tujuannya untuk mengubah mereka, untuk meninggalkan kehidupan lama, ternyata agak keras terdengar oleh mereka dan mereka rasakan. Tetapi sebenarnya bukan perkataan Yesus yang keras, tetapi perkataan Tuhan Yesus yang kemudian kita sebut sebagai Injil itu mengena pada diri mereka, sehingga ada seolah-olah ketersinggungan, ada seolah-olah perasaan bahwa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu mengena pada diri kita. Sebenarnya yang membuat mereka merasa karena memang ada pada diri mereka, tetapi karena hati mereka yang keras, mereka mengeraskan diri untuk dilembutkan oleh perkataan Tuhan Yesus, sehingga kemudian mereka mengundurkan diri mengikut Yesus. Sama seperti di video tadi kan, bagaimana kemudian beberapa orang masing-masing memikul salib. Salib itu simbol identitas tanggung jawab adik-adik ya, bahwa pada diri masing-masing kita, anak-anak remaja, anak-anak Tuhan, diberi tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Pertama, identitas kita sebagai orang Kristen, dan di balik identitas itu ada tanggung jawab. Nah, semua melaksanakan tanggung jawab mengerjakan keselamatan itu. Ada beberapa orang yang mengerjakan keselamatan itu, memikul salib mereka. Mereka setia berjalan walaupun berat, memang berat adik-adik. Nah, satu orang yang pakai baju kuning itu tadi tidak mau repot, tidak mau merasa terbeban, pada akhirnya dia berkompromi dengan cara memotong salibnya bahkan 2 kali. Nah, pada akhirnya di ujung dari jalan itu ada jurang dan tinggallah dia seorang diri. Sedangkan yang lain sudah tidak ada. Nah, pertanyaannya, kemanakah mereka? Mereka sudah ada di seberang jalan itu. Pertanyaannya, dengan cara apa? Mereka menggunakan salib mereka. Artinya yang membawa kita bisa berjumpa, hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yaitu tadi kesetiaan memikul salib dan mengerjakan keselamatan kita. Nah, sebagai anak remaja,
dari cerita Alkitab ini mau mengajarkan kepada kita adik-adik, ya seperti adik-adik katakan tadi, jangan setengah-setengah mengikut Yesus. Ya, jangan nanti adik-adik sudah jadi PPGT, sudah punya cowok-cowok, sudah punya cewek-cewek, lalu kemudian hanya karena cinta, lalu mau meninggalkan Yesus. Oh itu jangan. Dan jangan sekali-kali terjadi bahwa hanya karena cinta, hanya karena cowok, hanya karena cewek, hanya karena uang, hanya karena jabatan lalu meninggalkan Yesus. Oh, ketika itu kita lakukan, maka kita tidak bisa lagi berjumpa bersama dengan Tuhan Yesus. Sama seperti yang baju kuning tadi kan. Nah, apa yang harus dilakukan? Setialah sampai kita mati. Setia dalam arti apa Pak Pendeta? Setia mengikuti, mengakui Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengerjakan apa yang Tuhan Yesus mau kita kerjakan. Apakah itu? Mengasihi orang tua, itu pasti. Karena orang tua itu adalah manifestasi dari kehadiran Allah. Tetapi orang tua yang baik, karena ada juga orang tua yang tidak baik. Kalau ada orang tua yang tidak baik, berarti tidak menyadari dirinya sebagai manifestasi atau gambaran Allah untuk mendidik, membimbing anak-anak. Kemudian tanggung jawab dalam kesetiaan memikul salib itu menghargai guru. Ya, mau guru sekolah minggu kah, guru di sekolah kah, kemudian menghargai sesama. Ya, jangan memilih-milih teman. Ya, jangan sampai adik-adik remaja ini, apa pendeta saya hanya mau berteman dengan Rayata, saya hanya mau berteman dengan Caca karena mereka punya banyak uang, mereka cantik, sedangkan yang ya mungkin secara materi orang tuanya kurang. Saya tidak mau bergaul dan dia Pak Pendeta karena kita tidak bisa kemana-mana. Tidak boleh. Ya, kemudian juga rajin. Itu salah satu tanggung jawab memikul salib. Ya, taat. Pokoknya menghargai, menghormati apapun yang ada di sekitar kita dan terutama rajin membaca Alkitab. Ya, karena kita melaksanakan ABA. Ayo baca Alkitab. Karena dari dalam Alkitablah kita banyak belajar dan tahu adik-adik. Ya, karena pengajaran yang paling sempurna itu dari dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kata kunci untuk konsisten atau tetap setia memikul salib adalah selalu menumbuhkan, mengembangkan, memupuk rasa cinta kita terhadap Tuhan Yesus. Katakan dalam hati adik-adik remaja, aku sangat mencintai Tuhan Yesus dari segala-galanya. Aku lebih mencintai Tuhan Yesus dari mamaku, dari papaku, dari saudara-saudaraku, dari pacarku nanti kalau adik-adik sudah pemuda ya. Karena biasa cinta itu hanya sesaat. Tapi cinta Tuhan Yesus itu selamanya. Bahkan wujud dari cinta Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus rela mati dan menganugerahkan keselamatan. Jadi cintai Tuhan Yesus dan setialah mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Karena kalau adik-adik mampu setia, maka adik-adik akan hidup bersama-sama dan terus akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Roh Kudus akan membimbing dan menuntun adik-adik dan kita semua. Amin. Firman Tuhan. Ya, demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga dapat menjadi pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita menyanyi dengan lagu Firman-Mu Ku Pegang Selalu. Firman-Mu ku pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang,
menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Sebab itu dengarkan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan kita dijalankan, kita menyanyi, Bapa aku datang padamu. Bapa datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baik, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Ada beberapa pokok doa yang telah disampaikan oleh Caca. Masih adakah dari teman-teman? Sudah tidak ada ya? Kak Anita, Pak Pen, sama Feli. Ya? Kak Anita sama Feli. Oh iya. Baik. Ini Mak Dona ya? Mak Dona? Mama Caca yang sementara dalam masa kehamilan ya? Iya Pak Pen, dan dia dinyatakan positif hasil antigennya juga itu hari mau periksa kehamilan, tapi karena dia batuk, dokter suruh antigen, jadi dia positif hari Senin kemarin. Baik. Masih adakah? Jikalau sudah tidak ada, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di sore hari ini kami sebagai anak-anak remaja Tuhan di Jemaat Efrata Bontang bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan orang tua, duduk sejenak di sekitar firman Tuhan, menaikkan puji-pujian, bahkan kami telah mendengarkan cerita Alkitab atau firman Tuhan yang mengajar kami untuk tidak setengah-setengah mengikuti Yesus, mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk setia mengikut Tuhan Yesus
Sebab hanya dalam Tuhan Yesuslah kehidupan kekal itu ada. Karena itu ajar kami setia, tetap konsisten mengikut Yesus dalam suka duka kehidupan. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan akan tertanam, akan berbuah di dalam hati kami, dalam iman kami, hari lepas hari. Tuhan, kami datang berdoa dan bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan bagi Caca bersama dengan Bapak, Mama, saudara-saudara, dan keluarga. Kiranya Tuhan berkati sehingga hari lepas hari Caca bersama dengan orang tua, bersama dengan rumpun keluarga akan terus menikmati berkat dan kasih Tuhan dalam suka duka kehidupan. Berkati Caca dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam tumbuh kembangnya sebagai anak remaja Kristen. Biarlah hikmat daripada Tuhan akan mengantar dia untuk terus setia mengikuti Yesus dan mengerjakan apa Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupannya. Dan biarlah dia akan mendapatkan pengetahuan, ilmu, dan dalam pergaulan dia tetap menjadi garam dan terang. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan mengantar Caca kelak untuk meraih cita-cita dan harapan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupannya. Berkati dalam pergaulan sehingga dia tetap bergaul dengan baik, tetap memancarkan imannya, dan dalam pergaulan itu nama Tuhan tetap dipermuliakan. Berdoa untuk pekerjaan Bapak dan Mama Caca, kiranya Tuhan menolong, Tuhan mengasihi baik sebagai seorang karyawan dan pendidik. Hikmat, kebijaksanaan daripada Tuhan sangat dibutuhkan, dan biarlah kesehatan, kekuatan, kemampuan daripada Tuhan akan mengantar Bapak dan Mama Caca melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Bahkan hasil dari setiap pekerjaan mereka boleh disyukuri, boleh dinikmati, dan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, pendidikan, dalam persekutuan, dan juga bagi sesama. Tuhan juga berdoa untuk Oma dan Nenek Caca dalam aktivitasnya dan dalam masa tua. Karena Tuhan tetap menopang dan kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, menganugerahkan kesehatan, kemampuan untuk terus menjalani kehidupannya, sehingga dalam masa tua pun Tuhan tetap menyatakan perlindungan dan juga berkat kehidupan. Berdoa untuk Mak Dona yang dalam proses pemulihan dan dalam masa kehamilan, kiranya Tuhan tetap menjaga ibu dan anak, biarlah tetap sehat dan kuat, dan saat ini dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati tenaga medis, Tuhan berkati perawatan, pemulihan yang terjalani, makanan, minuman, obat-obatan, sehingga dari dalamnya Mak Dona akan kembali pulih dan sembuh, dan tiba harinya akan melahirkan penuh dengan selamat. Berdoa untuk Tante Helmi, Om Hengki, dan Nenek juga dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan menjaga, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, sehingga mereka semua yang berada dalam kelemahan tubuh akan kembali pulih dan sembuh. Berdoa untuk Dona, Dela, dan Devi dalam pendidikan dan juga dalam pertumbuhan. Kiranya Tuhan mengasihi sehingga tumbuh kembang anak kekasih kami tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, dan kelak anak-anak kekasih kami boleh hadir sebagai garam dan terang dunia, meraih cita-citanya dan menjadi generasi gereja. Segala harapan dan kerinduan keluarga juga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tetap membukakan jalan, Tuhan berkati. Tuhan juga berdoa untuk seluruh anak remaja, guru-guru sekolah minggu, dan orang tua yang boleh hadir dalam ibadah pada saat ini. Tuhan berkati dalam kehidupan mereka. Juga berdoa untuk Bapak Roy, untuk Ibu Diana, untuk Bapak Andaria Sudidi, Ibu Anita, Dian Feli Dwiki, Bapak Daud Parinding, Christine yang saat ini menjalani perawatan dan isolasi. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka sehingga mereka akan boleh pulih dan sehat kembali. Begitupun dengan Enci, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan sehingga akan pulih dan sembuh kembali. Bahkan bayi yang telah dilahirkan
akan tetap berada dalam keadaan yang kuat dan sehat. Ya Allah, hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu dalam tugas tanggung jawab dan pelayanan mereka. Kiranya Tuhan tetap menganugerahkan kesehatan, kekuatan, ketabahan, kesabaran, sehingga mereka boleh tetap tabah setia dalam mengangkat tugas pelayanan yang penuh dengan tantangan, tetapi biarlah hikmat daripada Tuhan memampukan mereka setia dan boleh melayani anak-anak Tuhan, sehingga iman anak-anak sekolah minggu kami akan terus bertumbuh dengan baik. Berkati setiap fasilitas alat-alat yang kami pergunakan secara virtual Tuhan, sehingga boleh berfungsi dan baik dan boleh dinikmati oleh semua jemaat Tuhan. Ya Allah, kami telah memberikan persembahan syukur kami mohon Tuhan berkati, dan yang masih ada pada kami juga mohon Tuhan berkati. Ya Allah, ketika nantinya kami akan kembali ke rumah kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai, sehingga kami boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Bapa di surga, ini doa kami, ini syafaat kami. Dengarkan kami yang datang kepadamu di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita menyanyi dengan lagu Kasih Yesus Sungguh Indah. Ya, Nerwin pimpin nyanyikan, soalnya belum ada musiknya. Ya, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Baik, adik-adik, remaja, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu, mari tetap setia mengikuti Yesus dan setia mengerjakan kehendak Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyi Kami Anak-anak Sekolah Minggu. Kami anak-anak sekolah minggu, tempat kami ada di sisi kamu, bukan di belakangku, bukan di mana-mana, adalah hari depan gereja.
demikianlah ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Pendeta Hendri Rapi yang telah memberitakan firman Tuhan, kepada Kak Dahlia yang sudah jadi host share dari rumah, dan Kak Fitri. Buat adik-adik yang sudah bergabung dari rumah, terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Mungkin ada penyampaian dari kakak-kakak guru sekolah minggu, saya persilakan. Iya, nggak ada Kak Melin. Nanti ibadah berikutnya dilihat di warta aja. Iya, terima kasih buat Pak Pendeta, Kak Nelwin, Kak Fitri yang sudah melayani Tuhan di sore hari ini. Saya kembalikan ke Kak Nelwin. Ya, terima kasih. Mungkin ada dari keluarga, saya persilakan. Terima kasih kepada kakak-kakak pelayan yang sudah ambil dalam bagian ibadah ini. Ini adalah ibadah perdana saya, ibadah pertama saya dalam ibadah ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti ibadah ini. Semoga sehat-sehat dan juga dengan terus dan jaga kesehatan. Ya, terima kasih. Demikian ibadah kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa di ibadah remaja minggu depan. Shalom. Halo.